Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Paskah ketiga berdasarkan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Dalam kesulitan hidup, Tuhan tampil memberikan harapan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan tentang seorang artis ternama dari Prancis bernama Eva Lavalier yang pada masa jayanya sangat terkenal. Tetapi kemudian dia merasa hidupnya sangat tertekan. Dia merasakan bahwa semua orang tidak menghargainya lagi dan bahkan merasa bahwa Tuhan juga meninggalkan dia. Pada suatu malam, dia berdiri di atas jembatan Sungai Seine di kota Paris yang letaknya tidak jauh dari Katedral Notre Dame. Dia mau membunuh diri dengan terjun dari atas jembatan itu. Tetapi ketika dia hendak meloncat, tiba-tiba lewatlah seorang anak muda yang mengenal dia. Orang itu mendekati artis tersebut dan menyapanya dengan ramah dan mengatakan bahwa dia merasa sangat beruntung bisa bertemu dengan artis yang filmnya sangat dikaguminya. Selanjutnya orang itu berkata, "Saya adalah seorang fans Anda yang sangat fanatik. Hampir semua film yang Anda mainkan telah saya tonton. Setiap kali sesudah menonton film Anda, saya merasa diteguhkan untuk lebih tegar dalam menjalani hidup." Setelah percakapan yang singkat itu, orang itu tiba-tiba menghilang dan tinggallah perempuan itu seorang diri. Tetapi artis itu tiba-tiba sadar. Dia menemukan kembali semangat untuk hidup. Dia pun membatalkan niatnya untuk membunuh diri. Kemudian dalam hatinya dia berdoa, "Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah mengirimkan orang itu tepat pada waktunya." Atau mungkinkah Engkau yang telah datang untuk meneguhkan hamba-Mu yang lemah ini? Dalam keadaan tenang dan damai, artis itu pun kembali ke rumah dan terus melanjutkan hidup dengan penuh semangat. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pengalaman serupa dialami oleh dua murid dalam Injil hari ini yang mengalami semangat dan hidup baru setelah mereka bertemu dengan Yesus yang bangkit. Kematian Yesus yang tragis di atas kayu salib telah menimbulkan kegoncangan dan frustrasi pada murid-muridnya. Hal itu bisa terbaca dalam percakapan dua murid yang dalam keadaan kecewa dan putus asa kembali ke kampung halaman mereka, Emmaus. Mereka mengira bahwa Yesus yang selama itu mereka harapkan akan membebaskan mereka dari penjajah Romawi mengakhiri hidupnya secara tragis di atas kayu salib. Hal itu nampak jelas dalam kata-kata mereka yang menanda putus asa tentang Yesus. Mereka melukiskan, "Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyalibkan dia. Padahal dulu kami mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel." Injil Lukas bab 24 ayat 19 sampai 21. Tetapi secara perlahan-lahan Yesus membimbing kedua murid itu untuk masuk ke dalam misteri kebangkitan. Dia melakukan hal itu dengan dua cara, yakni dengan sabda dan sakramen. Bimbingan melalui sabda terjadi ketika Yesus menjelaskan kepada mereka tentang apa yang terjadi tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa sampai dengan kitab para nabi. Injil Lukas
bab 24 ayat 27. Sementara tuntunan melalui sakramen terjadi ketika Yesus mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Lukas bab 24 ayat 30. Pada waktu pemecahan roti itulah, kedua murid itu mengenal Yesus yang bangkit. Tetapi ketika mereka mengenalnya, Yesus lenyap dari hadapan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman kedua murid dari Emmaus adalah pengalaman kita juga. Terkadang kita mungkin memiliki rencana-rencana yang besar untuk masa depan, tetapi kemudian kelihatannya gagal. Namun sesungguhnya kita tidak tahu persis apakah sesuatu gagal atau memang Tuhan mempunyai rencana yang lain. Karena itu, kita selalu didorong untuk melihat sesuatu melampaui yang kelihatan, yang nampak. Para murid cuma melihat Yesus yang gagal karena mati atas cara yang menggenaskan di atas salib. Tetapi mereka tidak sanggup melihat kemenangan di balik salib. Saya teringat kata-kata Khalil Gibran, "Pain is the breaking of the shell that encloses your understanding." Penderitaan membuat kita terbuka terhadap realitas yang lebih luas dan bisa melihat sisi lain dari mata uang yang sama. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.